Iya, beliau beliau itu bukanlah manusia seperti kami. Dia sudah dipilih oleh Allah, memang akan menjadi utusan. Saya nggak nanya itu. Katanya ikutilah Ya perintah justru itulah, Nabi. karena Nabi memerintahkan sunat. karena beliau Ini nah, gimana ini? karena beliau itu khusus terpilih, maka beliau dalam konteksnya hitannya sudah lahir dalam keadaan khitan. Nah, kami sebagai Akan berhitan. tadi sudah saya baca tadi Di lagi mana? kan. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Masya Ini Allah, kan tadi kita sudah saya sama-sama bacakan crossing. tadi Ini dalam kalau hadis riwayat. ini kita kayak ngeraba-raba. Pokoknya di sini mana di cross check nggak ada gitu. Nabi disunat dalam keadaan dihitan. Buka saja Ini Google hadis tentang Jangan. perintah. ya jangan kalau gitu saya yang nyari, bukan Anda yang nyari. Tadi kan saya sudah bacakan Baca apa? hadisnya tadi kan. Hadis berapa? Nomor berapa nih? Biar kita bacakan ya. Hadis riwayat apa? Bukhari berapa? Bukhari berapa? Bentar. Ah, Bukhari nomor ini kalau tadi yang Bukhari tadi itu tentang 5 fitrah kesucian. Kalau yang ini yang secara jelas perintahnya, mana tuh? campakkanlah darimu Enggak, nomornya kekufuran dulu. Nomornya dulu ya. Nomornya berapa? Ini nanti dulu dicampak-campakkan ini nih. Ini kitabnya Sahihul Jami'us Shagir. Ini lagi kitab lain. Loh, katanya tadi hadis Bukhari. Gimana ini? Ini gimana sih dasar iman kalian ini sebenarnya kurang? Itu yang Kitab-kitab siapa sih sebenarnya, Bang? Aku agak bingung nih ya. Nah, ya memang pasti Mbak akan bingung. Mbak pasti bingung. Iya, kalian ini kenapa sunat perintahnya nggak ada? Nabi kalian pun miskitan kayak Ada. kalian tadi harusnya 7 hari tapi nggak cocok, terus jadi berapa? Ini yang mana yang jelas yang mana? Ini kagak Sudah kagak- jelas kan kagak- perintahnya dari Jelasnya Nabi. gimana? Yang pertama ternyata 7 hari. Di mana perintah 7 hari itu? Ini ngikutin siapa 7 hari? Katanya ngikutin teladan Nabi, ternyata nabinya dalam kandungan udah disunat. Terus yang mana ini? Ikutilah teladan Nabi, Iya, kenapa kagak ada secara- yang Nabi kan memang beda. Nabi sudah qadarullah, sudah takdirnya dia diciptakan Anda begitu, ngikutin bagaimana Nabi kami mau nggak? Kan ngikutin? disuruh tadi ngikutin Nabi. Ini gimana kalau nabinya disunat dalam perut? Ya kalian kenapa nggak disunat dalam perut? Nih, yang mana yang diikutin sih? Bagaimana Perintah kami mau sunatnya sudah kagak ada. terpuruk? Perintah sunatnya adalah ikuti Nabi. Pas mau diikuti Nabi, ternyata nabinya di dalam perut disunat. Terus kalian ini dari mana ngikutin siapa? Iya. Beliau Nabi yang menyuruh. Mana? Di mana Nabi dikatakan yang menyuruh. beliau menyuruh disunat dalam perut? Itu saya baca alqi anka sya'ral kufri waqtatin, itu dalilnya. Apa itu dalil apa? Artinya dengarkan artinya. Campakkanlah darimu syiar kekufuran dan berkhitanlah. Nah ini, dan berkhitanlah atau dan bersunatlah dalam kitab Shahihul Jami'us Shagir nomor 1251. Itu ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Beliau memerintahkan kami berkhitan dengan lisannya menyuruh. lisannya nyuruh kalian berhitan. Beliau ceritanya bertitah gitu, nah kayak raja bertitah, saya perintahkan kalian begini. Nah begitulah beliau bertitah juga, berkhitanlah kalian, karena khitan itu bagian dari kesucian. Begitu dicatat oleh sahabatnya. Begini, dengarkan penjelasannya. Mbak bingung kenapa nih hadis riwayat ini itu.
Nabi waktu hidup di Mekah 1400 tahun lalu, beliau itu menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang 30 juz itu diselingi dengan ucapan-ucapan beliau. Waktu itu beliau bilang, jangan dulu catat Al-Quran, takutnya perkataan-perkataanku nanti masuk juga dalam Al-Quran. Kalian hafalkan dulu baik-baik setiap ayat wahyu yang aku sampaikan. Nah, sahabat-sahabat Nabi yang murid-murid Nabi ini mendengarkan mana Al-Quran, mana ucapan beliau. Nah, apa yang diucapkan beliau, apa yang dibuat beliau, itu menjadi contoh, itu diingat oleh para sahabatnya. Contoh dalam hal kami sholat. Bagaimana cara sholat? Nah, sahabat Nanti dulu Nabi sholat, melihat, Bang. Ini gerakannya sunat berdiri. dulu, coba. Oh, Coba. tangan begini, Nabi ngasih ucapannya contoh nggak begini. sunat? Bentar, saya nggak ngurusin sholat dulu. Iya, Ngasih contoh itu nggak contoh. Nabi ini sunat seperti apa? Ngasih contoh nggak ini Nabi ini sunat seperti apa? Perintahkanlah Iya, sunat kemana? Sunat mereka Saya sudah bilang tadi kan, sunat? beliau sudah Potongkah disunat. semuanya gimana? Atau pakai apa gitu? Usia berapa? Apanya yang mau diinin? Ini dari mana ini? Dia sengaja tuh putar-putar tuh. Enggak sengaja putar-putar, emang Nah, nggak jelas sunat ini, perintahnya yang di mana. sunat ini Saya nggak putar-putar loh, Bu. Ngapain saya muter-muter, kan saya nggak Islam. Tawaf. sudah Dalilnya nggak jelas, Ya, kitab sudah begitu. ini. Di perintah. Qurannya sendiri nggak ada. Nih gimana nih? Saya mah nggak muter-muter, ini saya nggak Di ngerti, saya nggak Qurannya kan mudeng. saya bilang tadi di Al-Qur'annya kan sudah jelas, saya bilang tadi dalilnya umum. Dalilnya Apa dalil umum. umumnya? Ati Iya, Allah dalilnya wa kan ati umum gini kan. Rasul. Tadi kata Bapak, taatilah perintah Rasul. Taatilah Allah. Sama seperti menaati Allah. Perintah taatilah Rasul. Berarti Rasul Ya. ini apa yang dilakukan itu menjadi teladan bagi kalian ya toh? Betul nggak? Betul nggak? Ya, betul, tapi tidak Kalian semua. ikutin Ada Nabi yang khusus ini. buat beliau. Nah, Nabi disunat dalam perut. Betul, tapi tidak semua. Ya, apa yang dilakukan beliau kalian ikutin. Karena ada yang khusus buat Nabi beliau. disunat dalam perut, kenapa kalian nggak ngikutin? Sekarang saya tanya. Kenapa nggak ngikutin? Saya tanya. Mana Katanya caranya kita sunat ikutin. dalam perut? Lo tadi Anda sendiri yang bilang disunat dalam ini di ini. Iya, tapi dalam bagaimana kandungan. Terus dia disunat di mana? bukan Tadi yang dalam Anda jelaskan. kandungan, maksudnya beliau itu beliau sudah lahir dalam keadaan berkhitan. Beliau lahir dalam keadaan berkhitan. Kalian lahir semua dalam keadaan berkhitan nggak? Loh, kalau beliau harus diteladani, Ya, nggak diikut, lo mungkin kenapa lah. kalian dalam keadaan lahir nggak ada yang disunat? Ada. Gimana? Begitu lahir disunat, Iya, itu atau saya begitu bilang. lahir sudah tersunat? Beliau Siapa itu yang kan- nyunat? Pertanyaan beliau saya itu- gini, Nabi Iya. ini disunat siapa? Begitu lahir langsung udah dalam keadaan disunat, siapa yang nyunat beliau? Oke. Sekarang Mbak pasti bingung. Sekarang bunyi hadisnya begini, Mbak. Nabi Iya, siapa itu mantri yang nyunatkan lahir sudah Nabi dalam keadaan ini, gitu. tersunat. Kalau Mbak artinya, kalau Mbak bingung siapa yang nyunat, bagaimana? Itulah mukjizat beliau, salah satu tanda kebesaran untuk beliau sebagaimana Nabi. Nah, Sebagaimana Itu. Nabi itu mujizat. sebagaimana Saya Nabi tanya, Isa. Waktu Nabi Isa lahir tanpa umur- ayah. Bagaimana? Saya tanya Mbak. Waktu Nabi dilahirkan, emang Nabi udah beragama Islam, Pak? Ini lebih membanggakan tidak. lagi nanti, Pak. Kalau Ini Mas- Nabi aja diangkat jadi Nabi itu usia berapa? Teman-teman ada yang tahu? 40 ya kalau nggak salah. Ini kok begitu lahir udah mengadakan mujizat dia? Ya, Undang Nabi dari dalam perut itu gimana? Loh, ini kan nggak sinkron gitu loh, Pak. Mbak. Ya, Mbak, dengar. Menurut Mbak, mukjizat itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Mujizat itu kehendak Tuhan.
Mujizat itu yang melakukan Nabi. Berarti mukjizat itu kehendak Tuhan, kita sepakat. ya berarti Muhammad begitu lahir sudah jadi Saya Nabi tanya. dong. Karena udah ada mujizat. Saya tanya, Ini logikanya gitu. Saya tanya. Muhammad jadi Nabi umur berapa? saya tanya beliau jadi Nabi dan Rasul diangkat ketika umur 40 tahun. Oke, kok udah Mbak tahu bermujizat nggak begitu lahir? definisi mukjizat apa? Kok udah bermujizat begitu Saya tanya lahir? Mbak, definisi mukjizat menurut Mbak apa? Mujizat itu adalah hal yang Saya dilakukan oleh tanya, Nabi. Mbak, Mujizat itu definisi mukjizat menurut Mbak apa? Mujizat itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang dilakukan melalui perantara Nabi. Iya, betul. Ya terus Ya itu kan? berarti Muhammad sudah Sekarang- jadi Nabi dong begitu sekarang- lahir. Sekarang Ya kan logikanya gitu Pak. Sekarang Kata saya tanya. Bapak, itu mujizat. Sekarang saya tanya. Berarti beliau yang Sekarang saya Anda tanya. katakan umur 40 tahun jadi Nabi, ini sebenarnya dari lahir udah jadi Nabi gitu. Kacau. Saya tanya. Acak-acakan. sekarang gini. Bukan beliau Oh, yang mau mamanya yang membuat bermujizat. Siapa? Mamanya? Bukan, yang mana? Yang udah Nah, jadi Nabi dalam waktu itu. definisi kami begini. Dalam definisi kami begini. Mukjizat itu adalah kehendak Allah, kuasa Allah, dia menentukan sebagai suatu tanda dari Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Tanda itu diberikan Itu kepada siapa? mukjizat. Tanda itu diberikan kepada siapa? Nabi. Nah, berarti Muhammad sudah jadi Nabi begitu itu? lahir. Itu tanda itu sudah Diberikan diberikan kepada Nabi. berarti Nabi Muhammad Anda tadi bilang 40 tahun jadi Nabi. Saya Ternyata tanya begitu Mbak, lahir udah Nabi jadi Isa Nabi. lahir tanpa ayah. Ini nggak usah ke Isa. Saya tanya. Kalau gini Saya Pak, tanya. Nih ya, ini kan ini nggak sinkron jadinya. Katanya mujizat itu diberikan kepada Nabi, tanda itu diberikan kepada Nabi. Nabi Muhammad ternyata umur 40 tahun. Terus sunat dalam keadaan dilahirkan itu mujizat yang mana? Sebenarnya dia Nabi dari dalam kandungan kah? Atau umur 40 tahun kok udah ada tanda mujizat? Ini kan saya jadinya bingung. Torik aja 2 bulan udah naik haji. Gimana dong? Gimana nih Pak? Ini saya dari tadi mencoba merangkai nih. Umur 40 jadi Nabi. Tanda-tanda mujizat diberikan kepada Nabi. Tahu-tahu umur begitu lahir udah ada mujizat. Yang mana nih Pak? Saya bingung loh, serius Pak. Yang mana nih Pak? Ya, saya jelaskan dulu. Baik. Saya jelaskan dulu. Boleh saya menjelaskan? Yeah. Oke. Baik. Beliau Nabi Muhammad SAW lahir sudah dalam keadaan ya. Oke, itu adalah mukjizat dari Allah. Mukjizat maksudnya di sini adalah tanda kebesaran Allah, yang mana Nabi Muhammad ini adalah manusia pilihan yang kelak akan menjadi utusannya atau nabi atau rasul. Dimulailah dengan tanda, bukan hanya khitan tanda-tanda keistimewaan beliau, tapi sebelum beliau lahir itu ada tanda yang besar juga. Banyak tanda-tanda beliau sebelum lahir itu sudah akan menjadi istimewa. Itu mukjizat maksudnya, tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan bukan atas kehendak beliau, bukan beliau yang membuat, tapi Allah yang membuat supaya manusia itu melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada diri beliau yang masih baru dilahirkan. Sebagaimana Allah memberikan tanda kebesarannya atau mukjizat kepada Nabi Isa yang lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Itu adalah mukjizat. Itulah tanda kebesaran Allah. Begitu. Nah. Jadi, waktu Nabi Isa lahir, Mbak jangan nyalakan musik. Jadi waktu Nabi Isa lahir, itu mukjizat besar dari Allah, tanda kebesaran Allah.
bahwa manusia bisa lahir tanpa Dia tidak suhu.